Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Arif Kamali, Prodi Teknik Informatika kelas D. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya membuat video proses pembuatan ERD. Di sini saya langsung saja kita eksekusi. Langkah pertama buka Chrome. Ya. Saya pakai RD. Kalau teman-teman mau pakai Drawio gak apa-apa. Saya pakai RD plus. Nah, ini langsung masuk. Lalu kita pilih yang di bawahnya, yang nomor 2. Dulu masih loading ini. Langsung saja kita masuk ke dokumen. Buat diagram baru. Lalu kita kasih nama UAS ERD. Nah, ini membuat, masih loading. Langsung saja kita masuk ke folder ini yang tadi buat. Langkah pertama tekan kesatuan, lalu klik di sini. Kasih nama pertama fakultas. Di fakultas itu ada dua atribut, yaitu ID fakultas, nama fakultas. Langsung saja kita ke atributnya. Nah, langkah kedua langsung menghubungkan ini secara otomatis. Nanti langsung pencet sini, langsung tambahkan atribut di sini. Ini secara otomatis nanti. Di atribut ini diubah jadi ID fakultas. Nah, di sini nama fakultas. Langsung saja kita lanjut ke langkah kedua, yaitu prodi. Kesatuan lagi, pencet dulu prodi. Langsung ke atribut lagi, hubungkan di sini secara otomatis nanti. Langsung atribut lagi, tambah atribut, hapus ini. Nah, di prodi itu ada 3 ID prodi, ID fakultas, nama fakultas. Di prodi itu ada 3, berarti tambahkan ini atributnya 3. Nah, 3 bersama ID prodi. Yang kedua itu ID fakultas. Yang ketiga itu nama fakultas. Nah, lanjut kita pencet kesatuan lagi, taruh di bawahnya. Yang ketiga itu dosen. Dosen itu atributnya nama dosen, NIDN, ID prodi. Ada 3.
tambahkan atribut di sini, tambahkan atribut, tambahkan atribut juga ini, tambahkan atribut. Ada 3 ini atributnya. Yang pertama ID prodi, yang kedua nama dosen, yang ketiga NIDN. Lanjut kita ke kesatuan lagi. Selanjutnya yang keempat itu ada mata kuliah. Tambahkan atribut, di sini atributnya mata kuliah itu ada 3. Nama atributnya yang pertama itu ID PMK, nama MK, SKS. Ini mata kuliah. ID PMK, ID PMK. Yang kedua itu nama MK. Yang ketiga itu SKS. Lanjut kesatuan lagi, masuk di sini. Entity, ketik di sini. Selanjutnya itu ada nilai. Di nilai itu ada NPM, ada ID, ada nilai akhir, ada ID MK, ada nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, ada 7 semuanya. Jadi buat atribut 7. 3, 4, 6. Nah, buat kayak gini. Yang pertama itu ada ID nilai. Yang kedua ada NPM. Yang ketiga itu ada nilai akhir. Yang keempat itu ada ID MK. Yang kelima ada nilai tugas. Yang keenam itu ada nilai UTS. Yang keenam itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh itu ada ID UAS. Nah, selanjutnya kita buat lagi di sini kesatuan.
ruang di sini, kesatuannya ruang, tulis ruang. Atribut ruang itu ada 2, yaitu ada 3, yaitu ID ruang, nama ruang, kapasitas. Buatlah 3 atribut. Nah, gini. Buatlah 3 atribut. Nah, yang pertama ID, yang pertama itu ID ruang, yang kedua itu kapasitas, yang ketiga itu nama ruang. Nah, lanjut kita membuat lagi. Taruh di sini ruangnya. Kesatuan lagi. Selanjutnya ada jadwal. Kesatuannya itu jadwal, ada ID jadwal, NIDN, ID ruang, jam, hari, ID MK. ID jadwal, NIDN, ID ruang, jam, hari, MK, ada 6. Ada 6, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama di jadwal itu ada ID jadwal, yang kedua itu ada NIDN, yang ketiga itu ada ID MK, yang ketiga itu ada hari, yang keempat itu ada jam, yang keenam terakhir itu ada ID jadwal, ID MK, hari, jam, NIDN, ID ruang juga. Yang terakhir ID ruang. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesatuan KHS. Ya, di KHS itu ada 4 atribut, yaitu semester, NPM, tahun akademik, ID kelas. Buat kesatuan di sini. KHS, tambahkan atribut. Ada 4 di sini. Nah, di KHS itu ada semester,
semester. Yang kedua itu ada NPM. Yang ketiga itu ada tahun akademik. Yang keempat itu ada ID kelas. Nah, selanjutnya habis KS itu sebentar, jadwal sudah. Lanjut ke pembayaran. Kesatuan lagi di sini pembayaran. Di pembayaran itu ada NPM, ada ID admin, ada tanggal, ada jenis pembayaran, ada jumlah, ada ID pembayaran, ada status, ada 7 semuanya, ada 7 atribut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama itu pembayaran itu ID pembayaran, ID pembayaran. Yang kedua itu jumlah. Yang ketiga jenis pembayaran. Lalu ada status. Ada, semuanya ada 4 ini guys, salah ini teman-teman, ada 4 jenis pembayaran. Enggak, ada ID admin, ya, ada tanggal, ada NPM. Lalu kita buat detail KRS. Kesatuan lagi tulis detail KRS. Di sini detail KRS itu ada 3 atribut, ada 3. Nah, yang pertama itu ada ID KRS, yang kedua itu ada ID MK, yang ketiga ada ID detail KRS.
dan juga lanjut ke mahasiswa. Lanjut ke mahasiswa di sini. Mahasiswa di sini. Mahasiswa dikasih atribut. Mahasiswa itu ada nomor telepon, ada alamat, ada nomor telepon, alamat, email, prodi, ID prodi, NPM, ID kelas, nama. Ada 7 atribut. 2 3 4 5 6 7. Yang pertama itu mahasiswa ada NPM. Yang kedua ada ID kelas. Yang ketiga ada nama. Yang keempat ada nomor telepon. Yang kelima ada alamat. Yang keenam ada email. Yang terakhir ada ID prodi. Selanjutnya di sini masih ada KRS kesatuan. Ini KRS di sini. Tulis KRS. Di sini atributnya KRS itu ada 4, yaitu semester, tahun akademik, NPM, ID KRS. 1 2 3 4. Yang pertama itu KRS ada ID KRS. Yang kedua itu ada NPM. Yang ketiga ada tahun akademik. Yang keempat ada semester. Nah, lanjut masih ada admin di sini. Kesatuan lagi admin. Di sini admin atributnya ada 3. 1 2 3. Ya. Yang pertama itu ada ID admin. Yang kedua itu ada nama admin. Yang ketiga ada jabatan. Nah,
Lanjut, tinggal satu ini, tinggal kelas. Kelas ditaruh di sini, klik kesatuan, nama kelas. Kelas itu ada 3 atribut. Ada 3 atribut, itu 2, 3. Yang pertama ID kelas. Yang kedua ada nama kelas. Yang ketiga ada semester. Ini sudah semua. Tinggal dikasih panah sesuai ERD fakultas itu ke prodi. Ini menghubungkan, tinggal menghubungkan ini prodi itu. Di sini fakultas memiliki prodi, jadi di sini katanya itu memiliki. Nah, di sini entitasnya itu pakai opsional dan banyak. Yang di atas itu pakai wajib, yang satu itu. Nah, prodi itu menaungi dosen. Prodi itu menaungi dosen. Jadi hubungkan ke dosen. Prodi itu hubungkan ke dosen. Nah, dikasih nama ini berarti menghubungkan, menaungi. Prodi itu menaungi dosen. Dosen itu menaungi prodi. Menaungi ya, kayak gini. Nah, sedangkan dosen mengajar mata kuliah. Jadi hubungkan ke mata kuliah ini. Nah, mengajar, dosen itu mengajar mata kuliah. Yang menaungi ini entitasnya itu ini opsional banyak, yang di atas itu wajib satu. Yang mata kuliah ini opsionalnya entitasnya itu sama opsional, yang di bawah banyak, yang di atas itu wajib satu. Selanjutnya mata kuliah itu kenilai. Mata kuliah itu dinilai, jadi langsung ke nilai aja. Ini. Nah, dinilai. Nilai itu
dosen juga mengajar jadwal. Jadi dosen itu juga mengajar jadwal. Jadi hubungkan dosen dengan jadwal. Bentar dulu. Ini yang ini itu opsional. Yang di atas itu wajib dan satu. Yang ini dosen ke jadwal. Dosen itu mengajar ya ini. Dan lanjut prodi. Nah, nilai itu ke KHS. Nah, nilai itu ada di KHS. Jadi hubungkan. Jenisnya itu wajib yang satu. Nah, ini opsional banyak ini. Nah, nilai merekap KHS. KHS merekap nilai. Nah, gitu. Merekap. Nah, lanjut. Ruang itu dengan jadwal ada hubungannya, yaitu ruang itu digunakan, jadwal itu digunakan jadwal, ruang itu digunakan jadwal. Nah, jadi ada hubungannya di sini. Jadi hubungkan jadwal dengan ruang. Nah, di sini jenisnya opsional, wajib satu seperti biasa. Di sini ruang dan jadwal itu digunakan. Ruang itu digunakan jadwal pelajaran. Digunakan ya. KS itu ke KS itu ke pembayaran, ada hubungannya, dihubungkan ke pembayaran. Nah, hubungkan ini KS. Ini menghapus, hubungkan. Nah, di sini hubungan pembayaran sama KHS itu
mahasiswa itu KHS kayaknya berhubungan dengan mahasiswa bukan pembayaran. Jadi ini dari mahasiswa. Jadi hubungkan ke ini, hubungkan mahasiswa hubungkan ke KHS. Jadinya ini melakukan KHS, mahasiswa itu harus melakukan KHS, melakukan. Terus mahasiswa itu mengelompokkan kelas. Nah, hubungkan dengan kelas, mengelompokkan nah gitu. Nah, mahasiswa harus melakukan pembayaran. Mahasiswa itu harus melakukan pembayaran. Di mana pembayaran? Mahasiswa itu harus melakukan pembayaran. Jadi hubungkan ini ke pembayaran. Ini dulu. Soalnya nggak bisa di Nah, lanjut kita hubungkan mahasiswa itu ke pembayaran. Hubungkan mahasiswa itu ke pembayaran, melakukan pembayaran, melakukan mahasiswa itu pasti melakukan pembayaran. Di sini jenisnya itu nasional, banyak itu wajib satu. Sama juga di sini opsional, banyak, wajib satu. Tinggal kasih kayak gini ya. Di sini benar opsional, banyak, wajib. Selanjutnya pembayaran itu
ke detail kelas. Pembayaran itu ke detail kelas. Detail kelas. Ya. Jadi hubungkan. Di sini diambil. Seperti biasa, fungsional. Nah, ini wajib satu. Fungsional banyak. Nah, ini. Lalu pembayaran ke admin. Pembayaran ke admin juga. Jadi hubungkan ke admin. Admin itu memverifikasi ke admin. Pembayaran itu memverifikasi ke admin. Memverifikasi. Nah, itu admin itu ya ini yang wajib satu admin, yang pembayaran itu opsional. Banyak kayak gitu. Selanjutnya KRS itu memiliki detail KRS. Hubungkan KRS dengan detail KRS. Nah, di sini memiliki. Nah, ini entitasnya ini wajib satu. Nah, kayak gini. Lalu sebentar. Mahasiswa itu ke nilai. Mahasiswa itu ke nilai juga. Nah, hubungkan dulu mahasiswa ini ke nilai. Nah, nah, nilai itu ke mahasiswa. Ini jenisnya. Ini jenisnya. Wajib satu. Ini opsional banyak. Oke. Lanjut. Kita
Aman sudah, KS, KL uang sudah. Ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, ini tinggal pencet menu, terus ekspor gambar. Ini pilih ini yang di bawah, lalu menyimpan, nanti ada di file. Sekian dari saya, tugas kami ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.